Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, PKI menjadi partai terlarang dan harus ditumpas karena menurut pemerintahan Orde Baru, PKI merupakan satu-satunya dalang di balik peristiwa G30S. Untuk menumpas PKI maupun simpatisan PKI, pemerintahan pusat menyerukan kepada militer dan seluruh elemen masyarakat untuk memburu dan menghabisi siapa saja yang berkaitan dengan PKI atau simpatisan PKI. Hal ini membuat mereka yang berhubungan dengan PKI menjadi takut dan banyak yang melarikan diri serta bersembunyi. Banyak sisa-sisa anggota PKI yang melarikan diri ke berbagai daerah, termasuk ke daerah Blitar, Jawa Timur. Maka sisa-sisa pengkhianat PKI itu mencoba meloloskan diri. Di antaranya mereka menyusup ke daerah Jawa Timur, terutama ke wilayah Blitar Selatan, yang akan mereka jadikan basis pertahanan. Dalam pelarian dan persembunyiannya di Blitar ini, para gerombolan PKI mencoba untuk membangkitkan kembali kekuatan PKI dengan menggalang massa. Untuk itulah, dalam pergerakannya, para gerombolan PKI sering melakukan aksi teror, baik perampokan, penculikan, bahkan hingga penghabisan terhadap masyarakat di Blitar, termasuk terhadap salah satu pemuka agama di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. September 1967. Seperti angin segar saat musim panas, bulan September kala itu merupakan jatuhnya bulan suci Ramadan. Banyak warga muslim di Blitar menyambutnya dengan sukaria. Namun, di bulan yang suci ini menyimpan sebuah kejadian tragis yang dialami oleh Pak Maksum yang merupakan pemuka agama di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Kejadian tragis ini terjadi saat setelah menjalani ibadah sholat tarawih. Suatu hari, tatkala setelah berbuka puasa dan mengimami sholat maghrib, Pak Maksum yang merupakan imam sholat di musola kecil mempunyai firasat buruk. Meski tak tahu apa arti firasat buruk itu, ketika adzan Isya berkumandang, Pak Maksum yang merupakan pemuka agama di Desa Bakung bergegas untuk mengimami sholat Isya dan tarawih di musola kecil dekat rumahnya. Banyak warga yang berbondong-bondong untuk mengikuti sholat tarawih. Singkat kisah, setelah sholat tarawih selesai, Pak Maksum pulang ke rumahnya dan bercengkrama dengan anaknya di ruang tamu. Seakan-akan firasat buruk itu terlupakan seketika. Namun, di saat tengah bercengkrama dengan anaknya, tiba-tiba rumah Pak Maksum digedor-gedor oleh sejumlah orang yang tak dikenal, bahkan hingga menjebol pintu rumahnya. Bapak orang pemerintahan yang selalu menghalangi PKI. Sontak, suasana yang mulanya hangat dengan anaknya berubah menjadi tegang. Seakan-akan firasat buruk itu benar-benar terjadi. Rupanya mereka yang menjebol pintu rumah Pak Maksum merupakan para gerombolan PKI. Tanpa bertanya sepatah kata pun yang muncul dari mulut busuk mereka, para gerombolan PKI itu langsung memborgol Pak Maksum dan anaknya. Selain itu, rumah Pak Maksum juga diobrak-abrik oleh para gerombolan PKI. Tak lama setelah mengobrak-abrik seisi rumah, para gerombolan PKI yang berjumlah 7 orang itu menyeret Pak Maksum keluar rumahnya. Dalam kondisi yang tegang itu, Pak Maksum dihadapkan pada situasi yang tidak menentu bagaimana nasibnya kemudian. Begitu pula terhadap anaknya. Tatkala Pak Maksum dan anaknya diseret keluar rumah, tak lama kemudian
para gerombolan PKI itu menembak Pak Maksum sebanyak 2 kali. Kejadian kejam ini terjadi tepat di depan mata anaknya. Dalam kesaksiannya, 1 peluru menembus dada hingga punggung Pak Maksum dan 1 lagi bersarang di dada Pak Maksum. Di lain sisi, tak lama setelah penembakan itu, anak Pak Maksum berhasil lolos dan melarikan diri dari gerombolan PKI. Dengan sekuat tenaga, anak Pak Maksum lari dan melompat pagar rumahnya serta mengambil kentongan milik tetangga untuk meminta pertolongan warga. Namun, nyawa Pak Maksum sudah tidak bisa terselamatkan. Anak Pak Maksum hanya terdiam dan menangis melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa karena kekejaman para gerombolan PKI. Selain itu, kejadian kejam para gerombolan PKI di Blitar sudah begitu banyak. Tak terhitung berapa banyak keluarga seperti Pak Maksum yang menjadi korban kekejaman PKI. Memang kejam, itulah kelakuan para gerombolan PKI. Memori yang masih sangat diingat oleh anak Pak Maksum yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini. Berdasarkan atas perintah Koperasi nomor 5 tanggal 29 Mei 1968, Pangdam 8 Brawijaya telah membentuk Komando Satuan Tugas Trisula dengan komandannya Kolonel Witarmin, Wakil Komandan Letkol Desasmito, dan Kepala Staf Letkol Sugando. Seiring berjalannya waktu, setelah berbagai kekejaman yang dilakukan oleh para gerombolan PKI yang terjadi di Blitar, termasuk di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar terhadap Pak Maksum, pada tahun 1968, Panglima Kodam 8 Brawijaya, Maijen TNI M. Yasin, melantik Komando Satuan Tugas Trisula yang dipimpin oleh Kolonel Witarmin untuk melakukan Operasi Trisula. Dalam pelaksanaan Operasi Trisula ini, Kodam Brawijaya mengerahkan Batalion Infanteri 531, 511, 513, 521, dan Batalion Infanteri 527. Selain itu, Kodim Wilayah Blitar, Tulungagung, hingga Kodim Wilayah Malang serta beberapa koramil juga dilibatkan dalam Operasi Trisula ini. Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan TNI Angkatan Udara juga diterjunkan untuk membantu jalannya Operasi Trisula atau operasi untuk membasmi sisa-sisa gerombolan PKI. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1968, Operasi Trisula resmi dilaksanakan dan dilakukan di daerah Blitar Selatan. Pelaksanaan Operasi Trisula pertama kali dilakukan di Suruhwadang, Maron, dan Ngeni yang merupakan basis PKI di Blitar Selatan. Dalam operasi pertamanya, sekitar 4.000 gerombolan PKI ditangkap. Zon 511 di bawah komando Mayor Subagio meninggalkan basisnya di Blitar menuju ke sektor B. Pada tahap ini, pelaksanaan operasinya disentralisir pada kompi-kompinya yang disesuaikan dengan situasi. Operasi gabungan yang sangat kuat ini membuat banyak anggota PKI di Blitar Selatan akhirnya menyerah. Namun, ada pula yang masih melawan meski dalam posisi terdesak. Roda kehidupan terus berputar. Setelah para gerombolan PKI di Blitar berhasil ditumpas oleh militer Indonesia, di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dibangunlah sebuah monumen Trisula. Monumen yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 1972 ini merupakan monumen untuk mengenang aksi heroik militer Indonesia dalam menumpas sisa-sisa gerombolan PKI di Blitar. Sementara bagi Mas Lukin yang merupakan anak dari Pak Maksum yang menjadi korban kekejaman PKI, sangat bersyukur bisa menatap hari-hari ke depan dengan terang penuh harapan. Walaupun tak dapat mengembalikan nyawa ayahnya, setidaknya para gerombolan PKI di Blitar
telah berhasil ditumpas. Sampai hari ini, ingatan tentang kejadian pada bulan suci Ramadan pada tahun 1967 itu tidak pernah pupus. Apa yang disaksikan oleh Mas Lukin terhadap ayahnya masih sangat jelas tergambar dalam ingatannya. Sambil menitikkan air matanya, Mas Lukin seketika menghentikan ceritanya. Ia hanya menangis dan seraya ikhlas mengingat kejadian mengerikan pada malam itu. Catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu adalah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga